Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Wardani Purwaningsih dari program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia dengan tujuan untuk melengkapi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi identitas bangsa Indonesia. Di era globalisasi, mempertahankan keberagaman bahasa Indonesia menjadi kunci untuk menjaga identitas budaya bangsa. Dalam materi ini, musik telah berkontribusi dalam mempertahankan keberagaman bahasa Indonesia. Melalui lirik-liriknya, musik tidak hanya menghibur, tapi juga menjadi sarana yang kuat untuk menjaga bahasa ibu. Definisi kecintaan berbahasa Indonesia adalah merupakan kesadaran akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekedar penggunaan sehari-hari, kecintaan terhadap bahasa Indonesia juga mencakup apresiasi terhadap keberagaman dialek dan ragam bahasa di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan kekayaan budaya yang ada. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Lalu, apa hubungannya dengan musik? Musik sebagai media untuk mengenalkan serta memperluas apresiasi terhadap bahasa Indonesia. Melalui lirik lagunya, musik tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi penikmatnya untuk lebih mengenal dan mencintai bahasa Indonesia. Banyak musisi Indonesia telah membuktikan bahwa musik dapat menjadi sarana efektif untuk mengangkat keindahan bahasa Indonesia, baik melalui lirik yang puitis maupun melalui ekspresi musik yang unik dan khas. Selanjutnya ada peran musik dalam pendidikan. Musik memiliki peran penting dalam pendidikan bahasa Indonesia dengan menyediakan metode pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan menggunakan lagu sebagai alat bantu dalam pembelajaran, mendorong kreativitas siswa dan membantu siswa mempelajari bahasa Indonesia dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Seperti lagu-lagu berbahasa Indonesia dapat digunakan untuk mengenalkan kosakata baru kepada siswa. Selain itu, mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu, siswa dapat meningkatkan kemampuan pengucapan dan pelafalan. Menulis lirik membutuhkan kreativitas dan kemampuan untuk bermain dengan kata-kata bahasa Indonesia. Ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis mereka. Selanjutnya ini ada dampak positifnya. Musik memiliki dampak positif yang signifikan dalam mempopulerkan bahasa Indonesia. Seperti yang pertama, meningkatkan minat dan memberikan motivasi untuk belajar. Menggunakan musik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Ketika siswa tertarik dengan musik, mereka juga akan lebih termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia yang digunakan dalam lirik tersebut. Dan yang kedua ada memahami budaya Indonesia melalui lagu. Banyak lagu yang menceritakan kisah-kisah sejarah, legenda, atau cerita rakyat. Ini membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai latar belakang sejarah dan budaya mereka sendiri. Yang terakhir ada meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Mengajak siswa untuk menulis lirik lagu dalam berbahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan menulis mereka dan merangsang imajinasi, dan ini juga dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan tata bahasa dan kosakata dalam konteks yang kreatif. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Pada sebuah penelitian yang dilakukan di sebuah sekolah, menunjukkan bahwa penggunaan musik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa tersebut. Penelitian ini melibatkan beberapa kelas yang menggunakan lagu-lagu berbahasa Indonesia sebagai alat bantu pembelajarannya.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kosakata, tata bahasa, dan pelafalan siswa. Siswa yang belajar dengan bantuan musik menunjukkan hasil yang baik dibandingkan dengan siswa belajar dengan metode konvensional. Penelitian ini menegaskan bahwa musik adalah alat yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, apa sih tantangan dan peluang dalam memajukan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia? Yang tantangan pertama itu pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa dampak besar terhadap preferensi budaya masyarakat, termasuk hal musik dari luar negeri yang seringkali berbahasa Inggris memiliki daya tarik yang besar karena popularitas globalnya. Hal ini bisa membuat musik berbahasa Indonesia kesulitan untuk bersaing dalam jumlah pendengar dan perhatian. Yang kedua ada penerimaan masyarakat. Tidak semua kalangan masyarakat Indonesia menganggap penting kecintaan terhadap bahasa Indonesia melalui musik. Beberapa orang mungkin lebih terbuka terhadap musik dengan bahasa asing atau lebih menyukai musik dengan berbahasa asing karena persepsi mereka bahwa hal tersebut lebih modern atau lebih sesuai dengan tren yang saat ini. Yang ketiga adalah tantangan teknologi. Platform digital dan streaming musik cenderung mempromosikan dan mendominasi musik dengan bahasa asing yang lebih populer secara global. Ini dapat membuat musik Indonesia kesulitan untuk mencapai pendengar yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa dengan musik luar negeri yang berbahasa asing tersebut. Kemudian ada peluang. Yang pertama, memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan musik berbahasa Indonesia secara luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah bantuan dari institusi pendidikan terhadap program musik berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi. Yang pertama itu pengembangan kurikulum berbasis musik. Memasukkan musik sebagai bagian integral dari kurikulum bahasa Indonesia dengan mengintegrasikan tema-tema yang relevan dalam lagu-lagu dan aktivitas musik. Terus yang kedua ada pelatihan dan pengembangan profesional. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan rutin bagi guru untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajar menggunakan musik sebagai alat pembelajaran. Terus yang kedua ada pengadaan sumber daya. Membangun perpustakaan digital yang menyediakan akses mudah untuk menyediakan genre musik berbahasa Indonesia untuk pendidikan. Yang keempat adalah kolaborasi dengan industri musik. Mengajak musisi dan komunitas musik lokal untuk berkolaborasi dalam membuat materi pembelajaran berbasis musik yang autentik dan menarik. Yang terakhir ada pengukuran dan evaluasi. Menggunakan metode pengukuran yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis musik terhadap kemampuan bahasa siswa. Nah, jadi kesimpulannya adalah musik memegang peran penting dalam melestarikan keberagaman bahasa Indonesia dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Melalui lirik lagu, musik dapat menginspirasi dan memperluas apresiasi terhadap bahasa Indonesia, sekaligus berdampak positif terhadap popularitas bahasa tersebut dengan meningkatkan minat belajar, memahami budaya Indonesia, dan meningkatkan kreativitas dalam satuan pendidikan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.